Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 159. Pagi telah datang. Aktivitas berjalan seperti biasa. Hari ini, 2 hari sebelum Kenshin menetapkan keputusannya. Jadi jam berapa besok akan ke rumahnya Kaori? Maksudnya, akan menemani ke acara nikahan itu. Detik waktu yang berputar, menit yang selalu berganti. Masa yang telah terlewat, membawa Rena, sang owner restoran, mengingat lagi akan kenangan di waktu lalu. Angannya melayang jauh, menembus batas waktu. Dirinya saat ini seakan berada di kolam renang, di waktu masa sekolah dulu. Si Rena itu mengingat lagi waktu pertama kali bertemu Kenshin, saat kameranya terjatuh di kolam. Kaori sendiri di pagi ini bersiap akan berangkat kerja. Sebelum itu, ia juga terbayang waktu tadi malam telah bicara dengan Kenshin yang hanya lewat pesan. Namun hal itu begitu berkesan. Kaori pun merasa Kenshin telah membuka diri tentang hal yang selama ini ingin diketahuinya. Apalagi pertanyaan tentang acara nikahan itu yang diutarakan Kenshin membuat Kaori tak sabar hati akan hari yang dinanti. Di lain tempat, Kenshin bersama Iwan saat ini masih ada di rumahnya sendiri. Rupanya, baru saja ia bicara dengan ayahnya. Dirinya mendapat pesan tentang suatu hal yang harus dilakukan di esok hari. Kenshin pun menyanggupi. Dirinya bersedia apa yang ditawarkan ayahnya itu. Lalu, pembicaraan pun selesai. Dikarenakan hari ini masih tak ada pekerjaan, apalagi kemarin baru saja melewati persidangan. Kenshin pun merasa ada baiknya mencari kesibukan. Ia pun bercerita pada Iwan, temannya yang saat itu masih ada di rumahnya. Setelah mendengar Kenshin, Iwan pun mempunyai solusi, karena dirinya esok lusa akan segera kembali ke tempat kos yang lama. Iwan pun segera bicara, "Hey friend, gimana ya kalau kita bersepeda sekalian berolahraga ke tempat kos yang lama? Di sana gua mau bersih-bersih dulu nih. Ini juga mau ngetes kaki gua. Apa sudah normal kagak ya?" Hahaha. Iwan tertawa, lalu ia melanjutkan bicara dengan Kenshin. "Terus gimana menurutmu? Daripada kita di rumah saja. Kan sekarang nih, lagi banyak orang ya, yang suka gowes ke sana kemari." Mendengar ajakan Iwan, Kenshin langsung mengiyakan. Lalu ia menjawab, "Oke friend, itu ide bagus. Lagian gua udah lama juga kagak bersepedaan. Sekalian bersihin tempat kos pula. Kangen rasanya tidur di sana." Rupanya, Kenshin esok lusa juga akan kembali ke tempat kosnya lagi. Lalu saat ini, dikarenakan sepedanya Kenshin hanya satu saja, Kenshin pun segera menemui adiknya, Shinita. Kemudian ia bicara, "Nit, kakak pinjam sepedamu dulu ya." Shinita pun menjawab, "Iya kak, silahkan pakai aja. Tumben juga ya, kakak kok bersepeda di hari gini." Kenshin pun menjelaskan. Setelah hal itu, Kenshin dan Iwan bersiap akan berangkat menggowes sepeda di pagi hari. Di saat waktu bukan hari libur, terlihat 2 orang sahabat dengan memakai kaos biasa, sandal jepit dipakai Iwan. Begitu pula Kenshin yang penampilannya sederhana. Keduanya pun hanya memakai masker putih untuk pelindung diri dari debu dan kotoran di pagi hari. Karena di waktu ini akan banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang menuju ke tempat kerja. Sementara Kenshin dan Iwan sendiri sudah melaju mengayuh sepedanya itu. Meskipun sudah tahu jarak yang mereka tempuh lumayan agak jauh, namun hal itu tak menyurutkan niat dari keduanya. Setengah jam sudah berlalu. Saat itu, waktu sudah menunjuk angka di 6:30 pagi. Di lain tempat, Shirley, wanita yang di waktu kemarin yang pernah merendahkan Kenshin, bahkan pernah pula menghina dan mengerjai Kenshin itu, dirinya kini bersiap akan berangkat kerja ke suatu perusahaan di mana Yudis adalah bosnya, yang tempo hari mereka bersama berencana membuat hal yang tak baik.
Sementara, Kenshin yang memang tak tahu sebelumnya, melewati jalanan kampung, menembus batas-batas rumah, mengayuh sepedanya, di gang-gang kecil, yang tak pernah ia lewati. Iwan sendiri, berada di depan, menjadi penunjuk arah, karena dirinya, sudah mengenal daerah ini. Waktu pun berjalan, Kenshin melaju dengan pelan, sampai akhirnya, dilewati jalan, yang agak besar. Namun, saat ia keluar dari gang itu, dirinya yang bersama Iwan, tiba-tiba terhenti, karena terhalang oleh keramaian yang ada di depannya. Saat itu, banyak orang yang berkumpul, melihat sesuatu kejadian, apalagi saat ini, lagi banyak orang yang akan berangkat kerja. Jadinya, sedikit-sedikit mereka berhenti, melihat hal apa yang terjadi. Tak luput pula dengan Kenshin. Dirinya terjebak, tak bisa bergerak, karena orang di belakang semakin bertambah. Kenshin yang melihat kemarahan seseorang dengan nada yang keras, yang diduga petugas penagih dari jasa keuangan, atau sebutannya debt collector, mengeluarkan kata-kata dengan nada mengancam, menegur seseorang yang tak lain pengkredit mobil, oleh sebab angsurannya sudah telat 3 bulan. Penagih itu bicara, "Mbak, kalau gitu saya bawa aja mobilnya, kami tarik kembali. Karena kewajiban Mbak ini sudah nggak bisa memenuhi, ingkar janji dari bulan kemarin." Lalu wanita yang dimaksud itu menjawab, "Iya Pak, benar, bulan depan saya akan membayar cicilan mobil ini." Namun debt collector itu tetap bersikeras ingin menarik mobil itu. Ia berkata, "Nggak bisa Mbak, ini sudah perintah dari atasan. Kami harus melakukan ini, kecuali Mbak bisa membayar 1 kali cicilan hari ini." Saat itu, posisi wanita tersebut membelakangi Kenshin. Lalu, ia bicara, menjawab debt collector itu, "Pak, mohon ya Pak, jangan ditarik mobilnya. Ini mau antar ibu saya ke rumah sakit. Ini aja saya gak jadi kerja." Ketika bicara itu, wanita itu tak sengaja mengalihkan pandangannya ke belakang. Namun, alangkah terkejut dirinya ketika melihat dengan jelas seorang lelaki bersepeda yang di belakangnya ini, seseorang yang dikenalnya. Kenshin pun demikian. Raut wajahnya berubah seketika, agak kaget jadinya, karena wanita yang di depannya ini adalah Shirley, yang tempo hari pernah melakukan hal yang tak menyenangkan ke dirinya. Kenshin pun terdiam. Shirley langsung menyapa, "Lo Mas ini, yang kerja cleaning service itu ya?" Shirley sejenak jadi merasa lupa akan masalahnya saat ini, dikarenakan kehadiran Kenshin yang tiba-tiba di sini. Bagaimana tidak, ia sendiri sudah mengetahui perihal Kenshin yang sebenarnya, yang bukan cleaning service biasa. Jadinya rasa segan kini ada di benaknya. Kemudian, di sela itu, debt collector tersebut melanjutkan akan maksud tujuannya, ingin membawa mobilnya Shirley. Mereka itu bicara lagi, mengulangi maksudnya. Mendengar hal yang demikian, apalagi Kenshin yang tak sengaja mendengar pembicaraan yang barusan tentang mobil ini akan digunakan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Kenshin pun jadi terbawa perasaan. Ia merasa kasihan. Masalah dengan Shirley ia lupakan. Memang ia sendiri tak pernah menaruh dendam. Kenshin tiba-tiba bicara pada debt collector itu, "Pak, maaf ya, apa kalau bayar 1 kali hari ini gak jadi ditarik ya mobilnya?" Debt collector itu melihat pria bersepeda yang bertanya, meskipun ia tak tahu maksudnya. Petugas penagih itu langsung menjawab, "Iya, ketentuannya seperti itu." Lalu Kenshin melanjutkan bicaranya. Ia pun bertanya, "Emangnya berapa ya kreditnya?" Debt collector itu menyahut, "Angsurannya mobil ini per bulannya 5,5 juta." Shirley terdiam, hanya mendengar saja. Ia melihat Kenshin itu bicara. Tak berselang kemudian, Kenshin berucap ke Iwan, "Friend, pegang sepedaku dulu." Ia tiba-tiba berjalan akan menyeberang. Sembari ia bicara, "Pak, tunggu bentar, saya akan bayar angsuran mobil ini 1 kali." Kemudian, Kenshin agak berlari sedikit menuju minimarket yang tak jauh dari tempat itu. Rupanya, ia akan mengambil uang di mesin ATM yang biasa tersedia di tempat belanja itu. Tak lama berselang, sekitar 5 menit, Kenshin pun datang dengan membawa uang sebesar yang dimaksud. Segera saja, uang itu diberikan ke petugas tersebut. Dengan sebelumnya,
Kenshin meminta untuk ditulis di nota pembayaran yang sah. Setelah melihat meyakinkan, apalagi petugas itu jadi terdiam, tak melanjutkan maksudnya lagi. Keramaian pun teruraikan. Jalanan itu jadi agak lancar. Di saat itu, Kenshin dan Iwan melanjutkan lagi perjalanannya dengan tanpa mengucap pamitan. Shirley sendiri tertegun melihatnya. Ia tak bicara sepatah kata. Ia pun juga tak bertanya. Tak sempat pula mengucap rasa terima kasih. Sedang Kenshin sendiri sudah terlihat menjauh dari tempatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya